Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah saya. Nama Amanda Putri, NIM 2014020079. Saya dari kelas PBAD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama yaitu membedakan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Dan yang kedua, mengidentifikasikan ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. Dan yang ketiga, menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah filsafat. Baik, pertama kita akan masuk ke poin pertama, yaitu membedakan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Makna pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwasanya definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Jadi, pengetahuan merupakan hasil yang didapatkan dari proses penalaran, yaitu usaha berpikir dalam menarik suatu kesimpulan, serta usahanya untuk tahu. Pengetahuan yang benar akan didapatkan jika manusia dapat melakukan proses kegiatan berpikir secara mendalam. Kegiatan berpikir untuk mendapatkan suatu pengetahuan mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama yaitu logis. Berpikir logis di sini adalah suatu kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu. Yang kedua yaitu sifat analitik. Sifat analitik adalah kegiatan berpikir yang menyadarkan diri pada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan. Selanjutnya, makna ilmu. Deligne mengutip Paul Brightman dari buku The Principles of Scientific Research, memberikan batasan ilmu itu sebagai berikut. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukannya, umat manusia memperoleh suatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang alam di masa lampau, sekarang, dan kemudian hari, serta suatu kemampuan yang meningkatkan untuk menyesuaikan dirinya pada lingkungannya serta mengubah sifat-sifatnya sendiri. Ilmu merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah yang tertentu, yang secara umum dapat disebut sebagai berpikir ilmiah. Dari berbagai kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya ilmu merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan yang dapat dipercaya dan atau diandalkan. Cara berpikir untuk mendapatkan ilmu adalah: pertama, alur jalan pikiran harus logis, dan yang kedua, pernyataan yang bersifat logis tersebut harus didukung dengan fakta empiris. Makna filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Seiring berkembangnya zaman, akhirnya dikenal juga dalam berbagai bahasa seperti filosofik dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda, dan Perancis. Sedangkan kata filosofi itu lebih berkembang ke bahasa Inggris. Kata filosofia itu dalam bahasa Latin dan falsafah dalam bahasa Arab. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu philen, yang artinya cinta, dan yang kedua sophia, yang artinya kebijaksanaan. Jadi, bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan.
Baiklah, saya akan membahas poin kedua, yaitu ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. Karakteristik berpikir filsafat yang pertama adalah sifat menyeluruh. Seorang ilmuwan tidak akan merasa puas jika hanya mengenal satu ilmu dari sudut pandang ilmu itu sendiri. Jika ingin mengetahui hakikat ilmu, maka akan dikaitkan dengan ilmu lainnya. Misalnya ingin mengetahui kaitan ilmu itu dengan moral, ilmu dengan agamanya, dan sebagainya. Karakteristik berpikir filsafi yang kedua yaitu sifat mendasar. Orang yang berpikir filsafi tidak percaya begitu saja bahwa ilmu yang disampaikannya itu benar. Mereka akan berpikir bahwa mengapa ilmu itu dapat disebut dengan benar, bagaimana proses penilaian yang berdasarkan kriteria tersebut dilakukan, bahkan kriteria apa yang digunakan untuk menilai itu benar, lalu benar itu apa, dan seterusnya. Dan karakteristik atau ciri berpikir filsafati yang ketiga adalah spekulatif. Apa itu spekulatif? Spekulatif artinya hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru. Suragio 2005. Baiklah, masuk kepada poin yang nomor 3, yaitu menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah filsafat. Bisa kita ketahui bahwasanya Pancasila mengandung banyak sekali nilai-nilai filosofis. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Pancasila dikembangkan oleh para pendiri negara seperti Soekarno, Notonegoro, Suharyanto, Wespowardoyo, dan lain sebagainya. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Groundslot daripada Indonesia Merdeka. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Contohnya, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Ada beberapa landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu landasan filsafat yang bersifat genevitus, objektivitas, dan subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk menilai nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Yang kedua yaitu berlandaskan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan nilai-nilai sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang ketiga yaitu berlandaskan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Yang keempat, landasan aksiologi filsafat Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Contohnya, sila pertama itu mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab, dan begitu selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Syukron jazakillahu khair. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.